Pernahkah kamu melihat cara penyajian kopi yang begitu unik dan bikin hati berdebar? Di sebuah warung remang-remang, ada pelayan cantik yang bukan hanya jago membuat kopi, tapi juga punya trik menggoda yang bikin para pembeli betah duduk lama. Bagaimana ya rasanya kopi yang dibawa dan langsung dipangku sama pelayannya? Yuk, simak kisah lengkapnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Arslan. Di sini, kita akan berbagi cerita-cerita unik, lucu, dan penuh warna dari kehidupan sehari-hari yang bisa bikin kamu tersenyum, terharu, bahkan penasaran. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita menarik dari kami. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sebuah sudut kecil kota yang tak banyak dilirik orang, terdapat sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk dilewati oleh sepeda motor dan beberapa pejalan kaki. Di sana, berdiri sebuah warung kopi sederhana yang suasananya sangat berbeda dengan kafe-kafe modern yang gemerlap di pusat kota. Warung itu memang tak punya dekorasi mewah atau cahaya yang terang benderang. Justru sebaliknya, ia dibalut dengan nuansa remang-remang yang membuat siapapun yang datang merasa seolah sedang masuk ke dalam dunia lain, dunia yang lebih tenang dan penuh kehangatan. Warung kopi ini tak besar. Hanya ada beberapa meja kayu usang dan kursi plastik yang sudah mulai pudar warnanya. Lantainya yang sedikit berdebu dan aroma kayu yang sudah tua justru menjadi ciri khas tersendiri. Di sini, suara-suara gaduh kota seperti siren kendaraan dan klakson motor berangsur jauh dan berganti dengan suara musik dangdut lawas yang diputar pelan, diiringi canda tawa para pelanggan yang sudah merasa seperti keluarga. Setiap malam, warung ini menjadi tempat favorit bagi para pekerja yang pulang larut, mahasiswa yang butuh tempat mengerjakan tugas, atau sekadar orang-orang yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Tapi yang membuat warung ini lebih dari sekadar tempat ngopi adalah kehadiran seorang pelayan yang membuat suasana di sini menjadi hidup dan istimewa. Namanya Sari. Sari adalah wanita muda berusia awal 20-an, dengan paras cantik alami yang sederhana tapi memikat. Rambut hitamnya selalu tergerai rapi atau terkadang dikuncir longgar, memberikan kesan hangat dan bersahaja. Matanya yang lembut mampu menyapa setiap pelanggan dengan penuh perhatian. Setiap gerakannya terlihat anggun tanpa harus berlebihan, membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman dan tertarik tanpa sadar. Meski warung ini tak besar, Sari berhasil membuat tempat ini terasa seperti rumah kedua bagi banyak orang. Dia tidak sekadar melayani kopi, tapi juga menyisipkan keramahan dan senyum tulus di setiap pelayanannya. Inilah yang membuat para pelanggan rela datang kembali, bukan hanya karena rasa kopi yang nikmat, tapi juga karena pengalaman berharga yang mereka dapatkan di sini. Yang unik, warung kopi ini buka sampai larut malam, dengan pencahayaan yang sengaja dibuat remang-remang. Lampu-lampu kecil berwarna kuning keemasan menggantung di atas meja, memancarkan cahaya lembut yang menerangi wajah para pengunjung dengan cara yang hangat dan intim. Suasana ini sering membuat banyak orang merasa nyaman berbagi cerita dan curhat, seperti sedang duduk di ruang tamu sendiri. Sari seringkali menyambut pelanggan yang datang dengan sapaan ramah dan suara lembut yang tak pernah terdengar kasar atau terburu-buru. Meski dia harus menghidangkan banyak pesanan sekaligus, dia selalu berusaha melayani dengan sepenuh hati. Banyak pelanggan yang bilang, ada sesuatu yang berbeda dari cara Sari melayani. Ada sentuhan personal yang membuat kopi di warung ini terasa lebih hangat dan spesial. Malam itu, seperti biasa warung dipenuhi oleh para pelanggan tetap dan beberapa pendatang baru yang penasaran dengan cerita-cerita tentang warung remang-remang dan pelayan cantik yang punya cara penyajian unik. Beberapa duduk sambil membaca koran, ada yang mengobrol pelan, dan tak sedikit yang asyik menatap layar ponsel sambil menyeruput kopi. Suasana penuh keakraban, tapi di balik remang dan sederhana, tersimpan sebuah energi hangat yang membuat siapapun yang datang ingin berlama-lama. Warung ini bukan hanya soal kopi, tapi tentang pertemuan-pertemuan kecil yang menyentuh hati, tentang momen-momen sederhana yang kadang justru paling berarti. Sari berjalan dari meja ke meja dengan langkah ringan, membawa nampan berisi cangkir-cangkir kopi panas. Di matanya, tersimpan harapan kecil bahwa setiap cangkir kopi yang dia hidangkan bisa menjadi penghangat jiwa yang lelah, sekadar pelipur lara yang dibalut dengan senyum dan keramahan. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, warung remang-remang itu siap menyambut setiap cerita baru yang akan lahir di sana. Sari bukan hanya pelayan biasa. Dia punya gaya melayani yang sudah jadi rahasia kecil di warung kopi remang-remang itu. Cara dia menyajikan kopi bukan sekadar meletakkan cangkir di atas meja, tapi selalu ada sentuhan personal yang membuat para pelanggan merasa istimewa. Cara itu kadang membuat suasana jadi sedikit berbeda, bahkan bisa membuat jantung berdebar bagi sebagian pria yang sedang duduk di hadapannya.
Salah satu kebiasaannya yang paling terkenal adalah ketika dia membawa kopi pesanan dan duduk di samping pembeli. Dengan senyum manis yang tulus, dia meletakkan cangkir kopi itu di pangkuan pria tersebut. Ya, kamu tidak salah dengar. Cangkir kopi yang panas itu benar-benar diletakkan di atas pangkuan pembeli. Cara ini memang terdengar nekat, tapi justru itulah yang membuat banyak pria terpana dan tak bisa berhenti memandang. Di balik cara penyajian unik itu, Sari memiliki alasan tersendiri. Dia ingin menciptakan suasana yang tidak kaku dan monoton, melainkan hangat dan penuh keakraban. Dengan duduk berdampingan dan menyajikan kopi secara langsung ke pangkuan, dia berharap bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, walau hanya sebatas pelanggan dan pelayan. Saat membawa kopi dengan cara itu, Sari selalu menjaga sikap sopan dan ramah. Tatapan matanya yang lembut disertai senyum yang tak pernah pudar membuat para pria merasa seperti sedang diajak ngobrol oleh seorang teman lama. Banyak dari mereka yang awalnya kaku dan malu, akhirnya bisa terbuka dan mencair suasana dengan Sari. Cara ini juga jadi magnet tersendiri bagi warung kopi. Pelanggan baru yang penasaran dengan cerita ini datang tidak hanya ingin menikmati kopi, tapi juga ingin merasakan pengalaman unik tersebut. Mereka datang dengan harapan bisa merasakan bagaimana rasanya kopi pangku yang selama ini cuma terdengar sebagai cerita lucu di warung-warung lain. Tidak jarang, Sari dengan cekatan membawa nampan penuh cangkir kopi sambil berjalan ringan melewati meja-meja, lalu memilih satu pembeli yang tampak cocok untuk diajak duduk berdampingan. Dia tahu kapan harus sopan, kapan harus tersenyum menggoda tanpa melewati batas. Sebuah keseimbangan yang sulit, tapi Sari mampu melakukannya dengan alami. Beberapa pelanggan mengakui bahwa saat kopi diletakkan di pangkuan, ada sensasi tersendiri yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hangatnya kopi yang menyentuh kulit, disertai tatapan lembut pelayan yang berada dekat, menciptakan momen magis yang membuat mereka betah duduk berlama-lama. Kadang, mereka bahkan lupa waktu dan larut dalam obrolan ringan bersama Sari. Ada pula yang bilang, cara Sari ini bikin suasana warung jadi sedikit berbeda. Tidak monoton dan membosankan seperti tempat ngopi biasa. Warung itu terasa hidup, penuh dengan energi positif yang membuat hati menjadi lebih ringan meski hanya dengan secangkir kopi dan senyum manis pelayan. Sari pun menyadari bahwa cara penyajian kopi seperti ini tidak untuk semua orang. Ada yang merasa risih, ada juga yang pura-pura tak peduli tapi sebenarnya diam-diam menikmati perhatian itu. Dia selalu peka membaca suasana dan memilih cara melayani yang paling nyaman untuk setiap pelanggan. Namun, bagi para pria yang memang menyukai sentuhan hangat itu, momen kopi pangku menjadi hal yang dinantikan setiap kali datang ke warung. Mereka datang bukan hanya untuk mencicipi rasa kopi yang khas, tapi juga untuk merasakan perhatian kecil yang membuat hari mereka terasa lebih berarti. Tak jarang, setelah menyajikan kopi dengan cara itu, Sari duduk sejenak untuk mengobrol santai, mendengar cerita pelanggan, atau sekadar bercanda ringan. Suasana ini yang membuat warung kopi remang-remang itu bukan hanya tempat menjual kopi, tapi juga tempat berjumpa dengan kehangatan dan kebersamaan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pelayan cantik dengan cara penyajian unik ini tersebar luas di sekitar lingkungan. Warung yang dulunya sepi, kini menjadi ramai dikunjungi banyak orang. Sari, dengan caranya yang sederhana tapi berkesan, berhasil membuat warung kopi remang-remang itu menjadi tempat yang penuh cerita dan kenangan. Ketika kabar tentang gaya penyajian kopi Sari mulai tersebar, warung kopi remang-remang itu jadi semakin ramai dikunjungi. Para pelanggan datang dengan berbagai macam perasaan, penasaran, ragu, bahkan ada yang sedikit cemas, karena belum pernah mengalami cara penyajian seperti itu sebelumnya. Mereka bertanya-tanya, apakah benar kopi akan diletakkan di pangkuan mereka? Bagaimana reaksi mereka nanti? Seorang pria muda bernama Raffi adalah salah satu yang penasaran. Ia baru pertama kali datang ke warung itu setelah mendengar cerita dari teman-temannya. Dengan sedikit hati-hati, ia memesan kopi hitam pahit favoritnya, berharap bisa menyaksikan sendiri bagaimana Sari melayani para pelanggan dengan cara unik itu. Ketika pesanan kopi datang, Sari dengan lembut membawa cangkir panas itu sambil tersenyum ramah. Tak seperti di warung biasa, kali ini dia duduk di samping Raffi dan meletakkan cangkir kopi itu tepat di pangkuannya. Raffi tercekat sejenak, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa campur aduk antara malu dan takjub. Namun, bukannya menjauh, Raffi justru mulai tersenyum dan merasa suasana jadi lebih akrab. Perlahan ia mulai membuka diri, mengobrol ringan dengan Sari tentang kopi, keseharian, bahkan cerita-cerita lucu. Suasana yang awalnya canggung berubah menjadi hangat dan menyenangkan.
Reaksi serupa juga muncul dari pelanggan lain. Ada yang awalnya gugup, seperti Pak Joko, seorang bapak-bapak yang terbiasa ngopi di tempat yang lebih formal. Tapi setelah beberapa saat, Pak Joko mengaku bahwa pengalaman itu membuatnya merasa dihargai dan lebih rileks. Biasanya aku cuma duduk sendiri dan cepat pulang, tapi di sini aku merasa seperti di rumah sendiri, ujarnya sambil tersenyum puas. Namun, tidak semua orang bisa langsung nyaman dengan cara penyajian ini. Beberapa pelanggan, terutama yang pendiam atau pemalu, merasa agak risih atau bingung. Mereka memilih duduk agak jauh atau meminta Sari untuk meletakkan kopi di meja seperti biasa. Sari pun mengerti dan tidak memaksa, karena baginya kenyamanan pelanggan adalah yang utama. Menariknya, ada juga pelanggan yang merasa tersipu-sipu saat kopi diletakkan di pangkuannya. Beberapa pria muda bahkan mulai berani membuka obrolan yang lebih lama, berharap bisa mendapatkan perhatian lebih dari Sari. Mereka datang bukan hanya untuk kopi, tapi juga untuk suasana hangat dan sentuhan kecil yang membuat hati berbunga-bunga. Keberanian Sari melayani dengan cara unik ini ternyata membawa warna baru dalam interaksi sosial di warung kopi. Banyak pelanggan yang datang sendirian akhirnya menemukan teman ngobrol yang menyenangkan. Mereka merasa diterima dan tidak sendirian, meski hanya dengan secangkir kopi dan senyum tulus dari seorang pelayan. Tak jarang, suasana warung yang remang-remang berubah jadi hangat dan penuh tawa. Pelanggan yang awalnya hanya menunggu kopi sambil menunduk, kini asyik bercengkerama, berbagi cerita kehidupan dan masalah sehari-hari. Warung kopi ini menjadi semacam pelarian kecil dari penatnya dunia luar. Beberapa pelanggan bahkan mulai membawa teman atau keluarganya untuk merasakan sendiri pengalaman unik itu. Cerita tentang kopi pangku jadi bahan pembicaraan hangat di antara komunitas lokal. Warung kecil itu pun berubah menjadi tempat favorit yang tak hanya menjual kopi, tapi juga menjual kehangatan dan perhatian. Sari merasa bahagia melihat reaksi positif dari para pelanggan. Baginya, melayani bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal memberi kebahagiaan dan kenyamanan. Setiap senyum yang diterimanya dari pelanggan adalah hadiah yang tak ternilai. Meski begitu, Sari tetap menjaga batasan dan profesionalisme. Cara penyajiannya yang menggoda tetap sopan dan penuh hormat. Dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus menjaga jarak agar semua pihak merasa nyaman. Reaksi-reaksi tak terduga dari para pembeli ini justru membuat warung kopi remang-remang menjadi tempat yang hidup dan penuh cerita. Momen-momen kecil itu menjadi kenangan yang selalu dirindukan oleh siapapun yang pernah mengalaminya. Warung kopi ini pun menjadi bukti bahwa sebuah tempat sederhana bisa menjadi sangat istimewa ketika diisi dengan keramahan dan sentuhan personal. Dan Sari, dengan caranya yang unik, adalah jiwa dari kehangatan itu. Di balik senyum manis dan cara melayani yang menggoda, Sari menyimpan cerita yang tidak banyak diketahui orang. Bukan sekadar pelayan cantik yang ingin membuat pelanggan betah, tapi ada alasan mendalam yang membuatnya memilih cara penyajian kopi seperti itu. Sari tumbuh di sebuah keluarga sederhana yang mengajarkan nilai kehangatan dan perhatian kepada sesama. Dari kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tua di rumah dan dikenal sebagai anak yang ramah dan penuh kasih sayang. Namun hidupnya tak selalu mudah. Ia harus bekerja keras demi menyambung hidup dan melanjutkan sekolah. Saat pertama kali bekerja di warung kopi itu, Sari menyadari bahwa banyak pelanggan datang dengan beban pikiran dan masalah hidup yang berat. Mereka bukan sekadar ingin minum kopi, tapi juga butuh tempat untuk melepas penat, bahkan terkadang untuk sekadar didengarkan. Melihat hal itu, Sari merasa terpanggil untuk memberikan lebih dari sekadar pelayanan biasa. Dengan caranya sendiri, ia ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak merasa dihargai dan diperhatikan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyajikan kopi dengan cara yang unik dan penuh kehangatan, agar pelanggan bisa merasakan sentuhan personal yang jarang didapat di tempat lain. Sari percaya, kopi bukan hanya soal rasa, tapi juga soal pengalaman dan emosi. Saat ia duduk di samping pelanggan dan meletakkan kopi di pangkuan mereka, ia berharap bisa memberikan lebih dari sekadar minuman hangat. Ia ingin memberi rasa nyaman, perhatian, dan sedikit kebahagiaan dalam hari yang mungkin penuh tekanan. Kadang, ia sengaja mengobrol santai dengan pelanggan, mendengarkan cerita hidup mereka tanpa menghakimi. Sari tahu betapa beratnya hidup ini bagi banyak orang, dan ia ingin menjadi bagian kecil dari pelipur lara mereka. Meski sering tersenyum dan tampak ceria, Sari juga punya saat-saat sendiri ketika lelah dan ingin melepaskan beban. Namun, ia selalu ingat alasan ia memilih untuk tetap melayani dengan hati. Senyum dan perhatian kecil yang ia berikan mampu mengubah suasana hati orang lain,
dan itu memberinya kekuatan. Cerita tentang Sari mulai dikenal oleh para pelanggan tetap. Mereka menghargai ketulusan dan kehangatan yang terpancar dari dirinya. Banyak dari mereka yang menganggap warung kopi remang-remang itu bukan hanya tempat biasa, tapi rumah kecil yang penuh kasih sayang, berkat sentuhan Sari. Ada seorang pelanggan setia bernama Dedi yang pernah bercerita bahwa saat ia kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa, kehangatan dan perhatian dari Sari saat menyajikan kopi membuatnya merasa ada yang peduli. Senang rasanya ada yang mau mendengarkan dan membuatku merasa tidak sendirian, ujarnya. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat semangat Sari. Ia sadar, meskipun dirinya hanya seorang pelayan di warung kopi sederhana, ia bisa membawa perubahan kecil dalam hidup orang lain dengan cara yang sederhana pula. Cara penyajian kopi yang unik dan penuh perhatian ini pun bukan sekadar gaya atau trik untuk menarik pelanggan, tapi wujud nyata dari keinginannya memberikan makna dan kehangatan dalam setiap cangkir kopi yang dihidangkan. Sari berharap, suatu saat nanti, warung kopi remang-remang ini akan terus menjadi tempat di mana orang-orang bisa menemukan kedamaian dan kehangatan, bukan hanya lewat kopi, tapi juga lewat perhatian dan kasih sayang sederhana yang ia berikan. Malam itu, ketika lampu-lampu kecil di warung berpendar lembut dan suara musik dangdut pelan mengalun, Sari duduk sebentar di sudut warung, menghela napas dalam, lalu tersenyum. Ia tahu, besok akan ada cerita-cerita baru yang datang bersama pelanggan, dan ia siap menyambutnya dengan hati yang hangat dan senyum yang tulus. Seiring berjalannya waktu, warung kopi remang-remang itu bukan lagi sekadar tempat untuk menikmati secangkir kopi hangat. Ia telah berubah menjadi sebuah ruang kecil yang penuh kehangatan, tempat di mana para pengunjung bisa sejenak melupakan kepenatan hidup yang menumpuk di luar sana. Para pelanggan datang dengan berbagai latar belakang dan kisah. Ada yang datang setelah seharian bekerja keras, membawa beban pikiran dan tubuh yang lelah. Ada juga mahasiswa yang tengah menghadapi ujian atau tugas menumpuk, mencari tempat yang tenang untuk melepas stres. Tak sedikit pula orang-orang yang sedang mengalami masalah pribadi, dan hanya ingin duduk diam sambil menikmati kopi dan suasana hangat. Disinilah warung kecil itu memainkan perannya sebagai pelarian sementara dari dunia luar yang kadang keras dan penuh tekanan. Setiap sudutnya dipenuhi oleh cerita-cerita kecil yang tidak terdengar di luar. Percakapan ringan antara pelanggan dan Sari, tawa kecil yang tercipta dari obrolan santai, hingga tatapan penuh makna yang saling bertukar antar pengunjung. Sari, dengan caranya yang sederhana namun penuh perhatian, berhasil menciptakan atmosfer yang membuat semua orang merasa diterima dan dihargai. Sentuhan kecilnya, senyum tulus, kopi yang diletakkan di pangkuan dengan penuh kelembutan, serta waktu untuk mendengarkan cerita pelanggan, menjadi obat mujarab bagi hati yang lelah. Banyak pelanggan yang mengaku, setelah melewati malam di warung kopi itu, mereka pulang dengan perasaan yang lebih ringan dan semangat yang kembali menyala. Bukan hanya karena kopi yang nikmat, tapi karena kehangatan dan perhatian yang mereka terima. Warung itu telah menjadi tempat di mana setiap orang bisa merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas kecil. Tidak ada penilaian atau prasangka, hanya kebersamaan dan saling menguatkan. Suasana remang yang awalnya dianggap sederhana, kini menjadi keistimewaan yang sulit ditemukan di tempat lain. Bahkan, di beberapa kesempatan, pelanggan yang awalnya datang sendiri, akhirnya membawa teman atau keluarganya. Mereka ingin berbagi momen hangat yang pernah mereka rasakan, berharap orang-orang terdekatnya juga bisa merasakan kedamaian dan kenyamanan yang sama. Sari pun menyaksikan perubahan ini dengan bangga dan haru. Dari seorang pelayan muda yang hanya ingin memberi perhatian, kini ia menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Warung kopi remang-remang yang dulu sepi, kini menjadi oase kecil yang penuh cerita dan harapan. Namun, Sari juga sadar bahwa tugasnya belum selesai. Setiap hari membawa cerita baru, tantangan baru, dan kesempatan baru untuk menyebarkan kebaikan. Dengan setiap cangkir kopi yang ia hidangkan, ia berharap bisa terus memberi kehangatan dan kebahagiaan kecil yang berarti. Malam itu, ketika lampu-lampu kecil di warung mulai meredup dan pelanggan satu persatu pamit pulang, Sari duduk sejenak di kursi kayu tua di sudut ruangan. Ia menatap ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang telah menjadi bagian dari kisah kecilnya. Senyum kecil mengembang di bibirnya, karena ia tahu bahwa warung kopi ini lebih dari sekadar tempat minum kopi. Ia adalah rumah kecil yang membawa harapan dan kehangatan bagi siapa saja yang datang. Dan begitulah, di tengah remang dan aroma kopi yang menggoda, warung kopi kecil itu terus berdiri. Menjadi tempat pelarian, tempat berbagi, dan tempat di mana hati yang lelah bisa menemukan kembali semangat hidupnya. Hanya lewat secangkir kopi dan pelayan cantik yang selalu menyajikannya dengan penuh cinta.
Terima kasih sudah menyimak cerita Kopi Pangku di Warung Remang-Remang ini. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang kisah ini, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.